Masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangka mewujudkan dukungan Polri dalam hal program ketahanan pangan, Polda Kaltim membuka lahan 1 ketahanan pangan, metode pertanian dan peternakan yang diresmikan langsung oleh Kapolda Kaltim. Dalam rangka mewujudkan dukungan Polri dalam hal program ketahanan pangan, Polda Kalimantan Timur membuka lahan 1 ketahanan pangan, metode pertanian dan peternakan yang diresmikan langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Nanang Afianto. Peresmian tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Timur beserta pengurus Bayangkari daerah Kalimantan Timur. Dalam hal ini, melalui Satbrimob Polda Kalimantan Timur, program ketahanan pangan tersebut memanfaatkan lahan kosong di Makobrimob Polda Kalimantan Timur, kilometer 13 Balikpapan dengan metode pertanian dan peternakan. Kapolda Kalimantan Timur mengapresiasi inisiasi dari personel Satbrimob Polda Kalimantan Timur atas gagasan memanfaatkan lahan kosong yang ada untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Balikpapan. Ini merupakan langkah penting dalam memajukan sektor pertanian dan peternakan, serta bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Peresmian lahan 1 ketahanan pangan tersebut juga menjadi contoh nyata kerjasama yang baik antara Polri dengan masyarakat. Harapannya semoga program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan hal serupa di tengah kondisi ketidakpastian global. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto meminta agar organisasi masyarakat berperan aktif dalam membantu memecahkan permasalahan di tengah masyarakat. Wakapolri meminta ormas bisa jadi bagian yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Luar biasa, banyak sekali Hal ini dikemukakan Wakapolri saat menghadiri kegiatan deklarasi Squad Nusantara Semarang di PRPP Semarang pada hari Minggu lalu. Komjen Pol Agus menyebutkan bahwa Squad Nusantara yang memiliki arti penjaga Nusantara harus mampu bekerja sama dengan kepolisian di daerah. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto meminta ormas menjadi organisasi yang menjadi solusi atas permasalahan masyarakat serta mampu mendukung dunia usaha. Dalam kesempatan ini, Wakapolri bersama Squad Nusantara membagikan 5.000 sembako ke warga yang membutuhkan. Kegiatan ini juga sebagai salah satu rangkaian dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-78. Komjen Agus berharap event ini menjadi penyemangat dan sarana perekat nasionalisme. Ketua DPP Squad Nusantara, Raden Mas Jalu Seno Aji. Besaran denda dan ketatnya penerapan tilang elektronik belum menyurutkan angka pelanggaran lalu lintas di kawasan Jakarta. Bahkan Polda Metro Jaya mencatatkan adanya 10 juta pelanggaran lalu lintas hanya dalam waktu 1 bulan. Pemirsa, persoalan ketertiban dalam berlalu lintas masih menjadi PR kita bersama, tidak hanya Polda Metro Jaya, namun kita semua masyarakat pengguna jalan raya. Ini terlihat dari laporan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang melaporkan adanya 10 juta jumlah pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu hanya 1 bulan. Angka yang sangat tinggi pemirsa, dan jumlah pelanggaran yang besar ini berhasil didapatkan dari Electronic Traffic Law Enforcement yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Ada 127 statis electronic traffic law enforcement yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, dan 10 juga lainnya adalah mobile atle yang disebar oleh Polda Metro Jaya. Jumlah pelanggaran ini tentunya sangat tinggi pemirsa, dengan ragam pelanggaran yang cukup banyak, mulai dari melawan arus, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, hingga bermain ponsel saat berkendara. Angka ini sangat tinggi pemirsa, padahal denda yang telah diterapkan oleh pihak kepolisian pun melalui undang-undang sudah sangat tinggi, mulai dari Rp100.000 untuk pelanggaran terendahnya hingga yang tertinggi ada sejumlah Rp120 juta. Namun angka-angka ini tidak tercermin di jalan raya pemirsa, di mana angka-angka ini
belum cukup untuk membuat masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk lebih tertib dalam berlalu lintas. Padahal seharusnya tanpa atau dengan ada atau tidak adanya, at least harusnya masyarakat dapat terus tertib dalam berlalu lintas, dan tentunya untuk kepentingan kita bersama, kepentingan dan keselamatan kita bersama. Ke depan kita mengharapkan tentunya masyarakat dapat lebih patuh dalam berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercipta. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Patung Arjuna, Jakarta Pusat kembali lancar usai aksi massa buruh. Lancarnya arus lalu lintas terjadi usai bubarnya aksi massa pada siang tadi. Pantauan arus lalu lintas dari ruas Jalan Budi Kemuliaan dan MH Tamrin terpantau ramai namun lancar. Sementara itu untuk arus sebaliknya juga terpantau lancar dengan ketersendatan hanya terjadi pada antrian traffic light. Adapun pada ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, dua arah dari dan menuju kawasan Bundaran Patung Arjuna juga terpantau ramai lancar. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Cici, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Gotri, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, menemani aktivitas Anda di jam pulang perkantoran sore hari ini, kita akan melihat dan memantau secara langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas di Simpang Gotri yang memang pada sore hari ini terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Terlihat tepat di belakang saya kondisi arus lalu lintas saat ini sudah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light dari beberapa arah, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kondisi arus lalu lintas sendiri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Warung Buncit maupun ke arah Kuningan juga ke arah Tendean, hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan tetap mengurangi batas laju kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan memang di sekitaran kawasan ini sendiri banyaknya dijumpai para pedagang kaki lima, tetapi juga masyarakat yang beraktivitas di sekitaran kawasan Gotri sendiri. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari Warung Buncit yang nantinya akan menuju ke arah Blok M ataupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kuningan, hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sama halnya memang kendaraan-kendaraan ini berhenti hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Bagi para pengendara yang nantinya akan melakukan perjalanan melintasi kawasan Simpang Gotri sendiri, kami himbau untuk tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas, tetapi juga menjaga keselamatan diri Anda pribadi, juga keselamatan bersama di jalan. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani pemirsa. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian informasi yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Gotri, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke studio. Polres Pamekasan menggelar piramida atau ngopi bareng awak media dalam rangka jelang tahapan Pilkada serentak 2024. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.